Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ayo supaya kita berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, untuk memulai pelajaran kita mulaikan dari Bapak akan membagikan soal ya, tes. Kita mulai dari asesmen awal. Jadi di situ nanti Bapak bagikan soal ini ya. Nanti Ananda sekalian isi ya, kemudian kumpulkan kembali. Oke. Nah, ini langsung Ananda sekalian kerjakan ya. Coba. Nah, kerjakan masing-masing coba ya, langsung pena sampai kelompok. Ya. Oke. Dibaca dulu ya. Ya, dibaca kemudian diisi aja itu pertanyaannya ya. Ya. Oke. Ya, sudah Nanda kan dari sini? Sudah, ya. Bapak kumpulkan kembali ya. Ini udah kelompok 1, kelompok 2. Nah, oke, sebelum kita mulai kembali ya, kita akan mengingat kembali ya pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Apa? Ya, apa itu? Ya, wujud zat dan perubahannya. Ya, jadi kita sebelumnya sudah mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Wujud zat, ada berapa wujud zat? Ada 3. Apa itu? Oke, kalau perubahannya yaitu dari padat menjadi cair, cair menjadi padat, padat menjadi gas. Iya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk itu kita akan memasuki pelajaran kita hari ini dengan kita mulai dulu dengan melihat ya video pembelajaran kita hari ini. Coba semua Anda sekalian perhatikan ke depan. Ya, ini ya. Nah, ini perhatikan. Ini apa ini? Es batu. Es batu ngapain ini ya? Oh, mencair. Iya, perhatikan ya. Nih. Nah, ini ada orang yang sedang apa ini? Membakar kayu. Nah, kayunya dibakar ya. Nah, perhatikan aja apa videonya, hasilnya seperti apa ya. Oke. Nah, ini setelah dibakar ya, kira-kira ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi. Nih. Nah, ini apa ini? Gambar apa? Telur asin. Nah, jadi pertanyaannya ini
bagaimana cara membuat telur asin. Nah, jadi nanti dari prosesnya kita nanti kaitkan dengan pelajaran kita. Ini gambar apa? Besi yang sudah berkarat. Oke, nah, jadi kira-kira dari tampilan video tadi dan gambar tadi, ya Ananda sekalian, kira-kira apa yang terjadi pada benda-benda ya pada gambar video tersebut? Kemudian apakah kalian pernah melihat sebelumnya es mencair itu seperti apa? Ya. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya. Kemudian menurut kalian dari video tadi dan gambar tadi, yang manakah perubahan fisika dan mana perubahan kimia? Nah, untuk kita memasuki pelajaran kita hari ini, ya, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, perhatikan ke depan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita ya bisa mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis ciri yang membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui percobaan. Jadi kita melakukan percobaan untuk mengetahui perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian menyajikan hasil pengamatan percobaan perubahan zat dalam bentuk tabel sederhana. Nanti Ananda sekalian ya di akhir nanti Ananda sekalian bisa membuat tabel. Jadi tabel itu sudah ada instrumen nanti pertanyaannya. Jadi Ananda sekalian nanti melengkapi ke dalam tabel tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, Ananda bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas praktikum. Ya, kita melaksanakan praktikumnya langsung di kelas saja. Oke. Untuk itu sebelumnya kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ini kelompoknya udah disepakati 4 kelompok. Ya, kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. Nah, sebelum itu Bapak akan membagikan ya LKPD dalam kegiatan kita hari ini, ya. Tuh. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Nah, nanti Anda sekalian bekerja ya secara kelompok. Macam mana cara menyelesaikan praktikum kita agar praktikumnya bisa tercapai. Oke. Nah, perhatikan yang LKPD yang sudah Bapak kasih, ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita, karena kita melakukan kegiatan praktek, ya. Jadi Ananda sekalian harus tahu yang namanya keselamatan kerja. Nah, biasanya untuk melakukan praktek itu kita harus tahu keselamatan kerja, ya. Karena praktek biasanya kita melakukannya di laboratorium. Karena kita melakukannya di dalam kelas, maka kita menggunakan praktek kelas. Jadi, ya aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan praktek, ya yang harus Ananda sekalian taati, ikuti, ini ya, tata tertib praktikum di dalam kelas. Nah, yang pertama, ya sebelum kita melakukan praktek, uji coba, pertama, Ananda sekalian harus sebelum praktek itu, ya nanti dengarkan penjelasan ya dan instruktur dari Bapak, Ibu Guru. Kemudian simpan tasnya, jangan ada tasnya lagi di meja. Kemudian cuci tangan tadi sudah? Ya, kemudian jangan membawa makanan atau minuman. Kemudian ikuti langkah percobaan yang telah diinstruksikan, kemudian gunakan alat dan bahan. Kira-kira alat bahannya udah ada? Kelompok 1, kelompok 1? Iya, kelompok 1 alat bahannya udah sesuai ya. Nanti dilihat di LKPD-nya ya. Kemudian tidak boleh mencicipi ya bahan-bahan yang udah disediakan. Kemudian tidak boleh menyentuh bahan kimia dan kemudian kalau bendanya panas harus berhati-hati. Nah, kemudian menjaga
waspadai reaksi atau saat mencampurkan bahan yang satu dengan bahan yang lain. Kemudian jaga kebersihan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau setelah selesai praktek, ya, jangan lupa bersihkan meja, kemudian cuci semua peralatan, buang sampah pada tempatnya, dan kemudian cuci tangan. Paham ya Anda sekalian? Nah, jadi harus diikuti semua peraturan yang ada ketika kita melaksanakan kegiatan praktek di kelas. Nah, untuk itu kita mulai dari materi hari ini ya. Jadi materi kita hari ini adalah materi yang kita bahas hari ini adalah zat dan perubahannya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum kita membahas apa itu perubahan fisika dan kimia, ya, apa itu materi, ya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang memiliki massa dan menempati ruang disebut dengan materi. Nah, secara umum, jadi materi itu dapat mengalami perubahan secara umum, yaitu perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, coba perhatikan ke depan. Apa itu perubahan fisika? Yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, ya, atau yang berubah hanya wujudnya saja. Ya, tetapi materinya tidak, wujudnya berubah bentuk. Ya, yang dari semulanya seperti apa, yang akhirnya seperti apa. Nah, tapi tidak merubah materinya. Jadi penyusunnya sama. Nah, ini yang disebut dengan perubahan fisika. Nah, seperti apa ciri-ciri dari perubahan fisika? Nah, perubahan fisika itu ciri-cirinya tidak terbentuknya zat baru. Nah, jadi ciri-ciri perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, kemudian hanya berubah sifat fisik saja, atau warnanya berubah, wujudnya berubah, bentuknya berubah, volumenya berubah, masanya berubah, massa jenisnya. Nah, tetapi materinya tidak. Nah, kemudian dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan reversibel. Ini adalah ciri-ciri dari perubahan fisika. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ini tadi ada es batu. Nah, nanti kita uji coba apa benar atau tidak ya. Es batu itu perubahan fisika atau kimia. Nah, kemudian kita masuk perubahan kimia nih. Perubahan kimia adalah perubahan pada materi yang menghasilkan zat baru. Ya, perubahan ini terjadi karena reaksi kimia sehingga susunan daripada partikel menyusun materinya berubah. Jadi materinya berubah, bukan wujudnya saja, tapi materinya juga berubah. Nah, seperti apa ciri-ciri dari perubahan kimia? Yang pertama, ciri-ciri dari perubahan kimia itu adalah terbentuk zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Nah, jadi perubahan kimia berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kemudian disertai dengan perubahan warna, misalkan besi berkarat, kemudian pisang menguning, ya, besi berkarat, pisang menguning. Artinya pisang menguning itu apa tuh? Masak ya. Nah, kira-kira kalau dia masak bisa nggak jadi muda lagi? Nah, nanti kita bahas. Kemudian terbentuknya gas seperti gelembung pada tablet vitamin C yang dilarutkan. Kemudian terbentuk endapan seperti air kapur yang ditiup. Kemudian umumnya perubahan kimia ini adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, jadi irreversible, nggak mustahil dia akan kembali seperti semula. Nah, kira-kira itu adalah ya, materi ya yang akan kita bahas pada hari ini ya, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kira-kira Anda sekalian ada dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat kegiatan atau perubahan-perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah, itu ya. Nah, untuk itu kalau sudah Anda sekalian pahami, ya, mari kita melakukan kegiatan
diskusi kelompoknya dengan cara LKPD-nya tadi kan udah dibagi. Nah, coba Anda sekalian rumuskan hipotesis yang ada pada LKPD tadi. Jadi cari ya apa rumusan masalah yang ada pada LKPD yang Bapak kasih tadi. Coba cari dulu rumusan masalahnya apa yang akan kalian uji coba di kelompoknya masing-masing. Coba ya, baca dulu LKPD-nya, kira-kira apa yang akan kalian praktekkan, kalian uji pada LKPD di kelompoknya masing-masing. Ya, perhatikan rumusan masalahnya. Lihat ya. Oke. Nah, dibaca yang LKPD-nya itu. Kira-kira apa yang masalah yang akan kalian pecahkan untuk praktek pada kegiatan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, udah ada yang dapat masalah rumusan masalahnya? Sudah kelompok 1? Sudah? Belum? Kira-kira apa yang mau dipecahkan masalahnya? Udah? Nah, apa kira-kira masalah yang dipecahkan rumus apa dalam hipotesis ini? Kelompok 1 dapat? Kelompok 2? Rumusan masalahnya? Oke, kelompok 3 ya, coba baca dulu ya. Nah, rumusan masalahnya nanti diajukan rumusan masalahnya ya, rumusan masalahnya diajukan. Kelompok 1 apa kira-kira rumusan masalahnya, bisa dibacakan? Gimana? Kelompok 1 rumusan masalahnya? Melarutkan gula. Melarutkan Gula. gula. Ini Reaksi cuka dan soda kue. oke. Kelompok 3 Membakar kertas. membakar kertas. Ini Memanaskan es batu. memanaskan es batu. Oke. Ya. Nah, jadi semua sudah mendapatkan rumusan masalahnya. Nah, kemudian kita akan mulai melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Nah, silakan Anda sekalian ya lakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD dalam rumusan masalah masing-masing. Nah, coba kerjakan, ikuti. Ya, mana yang pakai mancis? Nah, biar dihidupkan. Hidupkan. Ya. Oke, yang tidak menggunakan api bisa langsung lanjutkan kegiatannya ya, sesuai dengan urutan pertama langkah-langkahnya. Oke, nah yang air bisa dibuka airnya. Nah, masukkan di sini ya. Hati-hati untuk mencampurnya. Nah ini boleh langsung. Nah dipraktekkan kemudian ya kalau untuk itu ya bisa nanti jangan terbang ya, dibakar. Oke. Iya. Sesuai prosedur ya. Nah, kira-kira dalam langkah-langkah ini ada permasalahan? Nah, sebelumnya udah pernah melihat es batu itu mencair? Sudah, Pak. Nah, coba kalian perhatikan ya, apa saja yang ada perubahannya di sana. Ya, apa yang terjadi? Ya, ini ya. Ini tadi apa? Melarutkan gula. Ya, boleh dimasukkan. Ya. Ya, dimasukkan saja di apa? Nah.
Ya, langsung aja nggak apa-apa, diaduk aja. Yang besar aja, yang besar. Masukin aja. Langsung gini aja, iya. Nah, kemudian diaduk ya. Nah, coba nanti dalam kegiatannya kira-kira apa yang terjadi dengan gula tersebut ketika dicampur air. Nah, coba perhatikan ya kegiatannya. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Ini pakai sendok, tapi nggak ada sendok. iya, iya. Ini ya bisa menggunakan ini. Ya, itu dituang saja. Masukkan sini. Ya. Ya, ini sedotnya menggunakan pipet sedot ya. Ya. Udah. Ya, sedikit saja ya kan. Kurang banyak airnya. Masukin lagi. Ya. Ya, penuhin. Ya. Ya, biar nampak dia. Oke, ya. Ya. Bisa tuh, hati-hati. Nah, amati dari awal tadi seperti apa dan akhirnya seperti apa. Lihat kegiatan dalam ya. Nah, coba lihat di LKPD-nya apa yang langkah selanjutnya. Oke, itu kan udah proses ya. Nah, coba silahkan lihat di LKPD-nya apa kira-kira yang harus kalian selesaikan atau kalian pahami untuk mengambil menarik kesimpulannya. Oke. Coba lanjut ya, saling bekerja sama ya, karena nanti kita membutuhkan tim yang saling bekerja sama ya, harus aktif semuanya ya. Lanjut di LKPD-nya. Nah, apa perintahnya ya? Ya, tulis ya nama-namanya kelas nih. Oke ya, tengok. Nah, oke, tulis nama kelompoknya, kelasnya. Ya, nah tulis di apanya, LKPD-nya. Apa yang harus kalian lakukan di sana? Lihat kesimpulannya seperti apa, oke? Nah, oke. Dah, lihat, tuh kan gelembung-gelembungnya. Perhatikan. Oke, dah itu. Langsung kerjakan. Ya. Iya, langsung. Iya, begitu. Ini tadi udah diaduk? Udah ya. Nah, ini dikurangin aja biar cepat dia. Airnya dikurangin sedikit lagi. Lagi sedikit aja. Oke, ulang. Lagi. Biar kenapa dia dikurangi? Ya, bisa dilap nanti. Ya, dilap ya. Nah, kalau dikurangi biar dia cepat dia kering gitu. Ya, kalau banyak lama agak di bawah sedikit. Iya, itu kan lembungnya. Apa pertanyaan selanjutnya? Coba lihat. Apa pertanyaan selanjutnya? Ya. Cepat. Ini? Nah, sudah. Nah, coba lihat. Apa pertanyaan selanjutnya? Coba kalian lihat lagi. Awas. Coba. Ya. Langsung ditulis di LKPD-nya ya. Langsung tulis. Langsung ditulis. Ya. Udah mendidih itu? Coba lihat. Kira-kira apa yang terjadi? Terus, bakar terus. Ya. Nah, kalau kegiatannya sudah dilakukan semua, silahkan kalian catat hasilnya di LKPD-nya masing-masing. Catat hasilnya ya. Nah, kemudian nanti kita mulai dengan mengisi hasil tabel. Ya. Oke, di sana kan ada tabelnya nanti. Diisi juga hasil tabelnya seperti apa.
Jadi karena tujuan kita pembelajaran kita itu ya kita sambil menyelesaikan permasalahan dalam bentuk tabel juga ya. Sudah? Nah, silakan. Apa yang terjadi? Hilang. Coba lihat. Hilang airnya, Pak. Airnya hilang. Iya. Gulanya nampak kelihatan? Nggak tahu. Coba lihat. Nggak bisa dilap, Pak. Nggak bisa dilap. Kelihatan, Pak. Nah, lihat. Iya. Iya. Menjadi gula. Mana? Masih ada airnya ini. Lihat tuh. Iya, Pak. Belum. Lihat, perhatikan. Tuh, perhatikan. Pegang. Apa yang terjadi? Coba ini. Nah, coba bakar terus. Sambil delap. Nah, udah bakar dulu. Udah kering itu belum? Itu ada gulanya. Nah, perhatikan. Itu yang hitam juga, Kak. Coba dipakai lap yang basah. Biar kelihatan. Itu udah kering. Coba lihat dilap. Udah kering itu, Mas. Awas, tunggu dingin dulu. Nah, yang ini? Ya, terus. Ya, lanjutkan dengan ini. Pertanyaannya ya. Ya, lanjut dengan pertanyaannya. Ya, tuh. Ini udah, coba lanjutkan. Pertanyaannya. Itu selanjutnya. Ini. Nah, lanjut di sini ya. Nah, ini baca. Isi, ya. Diisi. Mana ketuanya? Oke. Sudah selesai kelompok apa? 4. Sudah selesai diisi itu? Iya. Iya, udah itu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti dipresentasikan, dibaca ya. Nah, kelompok berapa ini? Nah, kelompok 1. Ya. Nah, presentasikan. Ini kelompok udah selesai. Nah, pertanyaan. Nah, nanti presentasi kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti presentasikan, nanti kita lakukan tanya jawab. Kalau ada yang dipertanyakan. Ini kelompok 3, Pak. udah selesai. Belum, Pak. Ikuti pertanyaan-pertanyaan langkah berikut ya. Nah, kelompok berapa? 3. Nah, ini ya. Presentasi nanti ya. Dibacakan. Kelompok 4 nih. Kelompok 4 presentasinya tadi mana? Sudah selesai ini. Kelompok 4. Iya. Nah, nanti ketuanya ya, ketuanya. Gimana, udah selesai semua?
Gimana anak sekalian? Ada kesulitan dalam mengerjakan? Enggak, Pak. Coba lihat. Udah? Nah, coba diskusikan dulu kelompoknya. Coba lihat hasilnya seperti apa. Coba diskusikan kelompoknya, hasilnya seperti apa. Coba diskusikan. Ini kelompok 3, coba. Udah selesai? Nah, diskusikan hasilnya dulu. Lihat hasilnya seperti apa. Kelompok 4 juga. Kelompok 4 diskusikan hasilnya. Ini matikan aja. Diskusikan hasilnya. Lihat. Hasilnya seperti apa. Diskusikan hasilnya. Diskusikan hasilnya. Coba perhatikan. Diskusikan hasilnya. Nanti kita akan presentasikan dari kelompok 1 ya. Nah, teman kelompok 2. Ayo. Sudah selesai? Diskusikan. Kelompok yang lain seperti bagaimana? Sudah selesai kelompok yang lain. Kelompok 1 udah. Kelompok 2. Sedikit lagi. Kelompok 3. Ya kerjakan sampai ke ini ya, hasil pengamatan yang ada pada LKPD berbentuk tabel. Ya ini. Nah coba perhatikan ke depan dulu. Jadi di sana di LKPD itu ada tabelnya nanti, tabel hasil pengamatan. Kelompok 1 yang mana tadi? Kelompok 1 ya, melarutkan gula. Nah, melarutkan gula kira-kira perubahan yang diamati apa? Kemudian termasuk perubahan fisika atau kimia. Kemudian alasannya apa? Kelompok 2 yang mana? Nah, ada tabelnya kan? Yang terakhir, lihat di situ. Nah, kalian isi di situ. Cuka dan soda kue. Kira-kira perubahan yang diamati tadi setelah kalian lakukan percobaan apa? Kemudian termasuk perubahan fisika atau kimia. Kemudian alasannya apa? Tadi kan udah kita jelaskan bahasanya ciri-ciri perubahan fisika itu seperti ini, perubahan kimia seperti apa ya. Kemudian kelompok 3. Halo, udah dikerjakan tabel terakhirnya. Ini membakar apa tadi? Membakar kertas. Perubahan yang diamati apa tadi? Mulai kalian bakar kertas tadi, kemudian termasuk perubahan apa dia? Alasannya apa? Dan kelompok 4 terakhir, ya, memanaskan es batu. Nah, perubahan yang diamati, kemudian termasuk perubahan fisika atau kimia, kemudian alasannya apa? Udah diisi tabelnya? Kelompok 4 udah. Kelompok 1? Tabelnya udah di sini. Kelompok 2 udah. Tabelnya udah di sini. Udah. Kelompok 3 sudah. Berarti udah kalian diskusikan itu ya. Nah sekarang coba kita coba dulu dari kelompok ini ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Coba kira-kira kelompok 1 ya. Kira-kira yang kalian uji cobakan tadi apa di situ penjelasannya? Kelompok 1. Coba dibacakan dulu. Ya. Apa hasil dari diskusi daripada kelompok 1?